Oke, udah ya. Oke, kita mulai tutornya. Jadi kemarin hasilnya jelek ya. Hasil TS-nya. Sebenarnya sama kayak tahun lalu tuh yang hitungannya. Apa, mirip banget, 90% mirip. Cuma ya, mungkin kurang belajar atau something ya. Ya, jadi sebenarnya kemarin si Pak Harun tuh minta buat ya, ngasih tutor bahan bahas soal TS-nya gitu. Jadi nanti aku bakal rancang biar offline aja sekalian. Tuh, biar nanti lebih paham dan juga biar bisa ngasih bukti ke bapaknya. Nih udah saya kasih tutor gitu. Oke. Oke, buat hari ini yang pertama kita bakal bahas yang hitungan dulu ya, biar apa namanya, biar nggak jenuh dulu, jenuh di awal. Pertama terkait sama rekayasa, jadi kita bahas terkait sama metode dan komponen. Nah, kemarin kan udah aku jelasin terkait dengan Ford Power Law. Jadi dampak suatu beban pada pekerasan. Nah, tapi untuk menganalisisnya itu kita perlu meninjau beberapa aspek. Nah, kalau kita lihat kan kemarin itu ada 4 lapisan, lapis permukaan, fondasi, fondasi bawah, sama tanah dasar. Nah, ini termasuk ke dalam aspek analisis yang berupa struktur. Jadi kekuatan si pavement ini apa, dipengaruhi juga oleh strukturnya tentunya. Nah, selain itu, kita juga harus meninjau si bebannya ini. Bebannya sebesar apa sih? Nah, berarti kita ninjau itu harus per Excel atau per ASK. Jadi kalau kita di apa ilmu pavement, kita ninjau itu biasanya pakai satuannya per Excel. Nah, kemudian berapa kali si beban itu lewat gitu, atau berapa kali dia repetisi. Jadi tentunya ketahanan si pekerasan itu dipengaruhi sama berapa banyak kendaraan yang bakal lewat dalam satu jangka waktu tertentu gitu. Misalnya kalau kendaraan itu sebesar 1 juta kendaraan per tahun. Nah, dibandingkan sama yang 2 juta kendaraan per tahun, pasti lebih cepat rusak yang 2 juta kendaraan per tahun. Kalau misalnya bahan pekerasannya ataupun lapis-lapisannya kan sama semua gitu. Jadi bakal lebih cepat rusak kalau yang banyak repetisinya. Jadi dipengaruhi sama ini juga. Kemudian faktor cuaca juga berpengaruh, misalnya curah hujan ataupun temperatur dan juga kelandaian. Nah, ini yang kemarin ya, di hukum pekan 4. Jadi kalau misalnya kita jawab kekerasan, itu dampak suatu beban pada pekerasan itu adalah sebesar pangkat 4-nya dibandingkan dengan ekuivalensi sumbu standar. Jadi sebesar 8,16 ton. Kenapa kayak gini angkanya? Karena dia merupakan konversi dari apa namanya satuan imperial, satuan kip. Jadi kayak gini angkanya jelek. Terus ini faktor K-nya ini dipengaruhi sama dia tuh kayak gimana konfigurasi si sumbunya itu. Apakah dia tunggal kayak gini, jadi kayak mobil biasa gitu. Atau misalnya kayak gini, dia sumbu apa namanya satu Excel tapi rodanya dua. Bisa juga tandem, jadi dua dua Excel. Saya masing-masing dua. Ataupun tridem, berarti tiga tuh Excelnya. Nah itu bakal ngaruh di angkanya ini, bakal beda-beda. Jadi kalau normal misalnya cuma mobil biasa doang, nah itu berarti pakai satu. Kalau yang kayak gini-gini biasanya yang truk-truk itu. Biasanya tandem ataupun tridem. Sorry. Nah, kenapa dia kayak gini? Nah, itu dia biar tuh dia apa namanya? Makin banyak apa sih namanya? Kalau kalian ingat rumus tekanan, itu kan F sama dengan P per A ya. Jadi gaya dibagi satuan luasnya. Jadi makin banyak rodanya yang ada pada kendaraan itu, makin banyak eh, apa namanya luas permukaannya gitu. Jadi makin makin besar pembaginya. Nah, makanya nanti tekanannya yang turun ke jalan tuh bakal makin kecil kalau misalnya makin banyak rodanya. Nah, itu kenapa truk-truk yang gede-gede itu roda banyak gitu ataupun tandem ataupun tridem. Oke, ini beberapa parameter ban lalu lintas. Yang ini nggak usah dilihat ya. Jadi lihat aja yang LEP yang pertama. Jadi dia tuh rumusnya kayak gini. Jadi LHR kalau kalian masih ingat kasarnya rata-rata terus dikali sama CJ ini adalah koefisien distribusi. Jadi apa namanya? Jadi di apa di masing-masing lajur itu kayak kendaraan itu bakal cenderung lewat ke lajur kiri semua ataupun terbagi sama rata kiri sama kanannya atau kayak gimana. Nah itu taruh di CJ-nya. Tapi kalau misalnya dia nggak dikasih keterangan di soalnya itu, kita asumsikan aja 0,5. Artinya terbagi sama rata di kiri maupun di kanan. Nah terus ada juga EJ. EJ itu adalah faktor ekuivalensi yang tadi. Nah ini ya. Ya ini.
Gitu. Jadi LHR-nya dikali sama koefisien distribusinya dikali sama faktor ekuivalensinya itu. Ini nggak usah. Langsung skip aja ke soalnya. Oke, ini contoh bentuk soal untuk yang materi ini. Jadi UAS tahun lalu ada ini. Ya, jadi silakan dipahami dari sekarang gitu. Kalau misalnya mau nyicil-nyicil. Sebenarnya ini gampang, prosedural banget. Jadi karena bakal dikasih rumusnya juga di lembar ujian, harusnya sangat udah. Cuma harus latihan juga sih. Supaya nanti nggak kagok. Jadi ada data lalu lintas, misalnya mobil pribadi, bus kecil, bus besar dan seterusnya. Terus ada yang sumbernya tandem, ada yang sumbernya tridem. Yang tandem itu adalah yang trailer, tapi itu di bagian belakang. Yang tridem itu ada trailer tapi di bagian belakang juga, tapi belakangnya belakang yang kedua. Jadi trailernya itu dia punya 3 konfigurasi, yang depan, belakang atas, sama belakang dua. Nah, masing-masing skenario dia tuh mau ninjau untuk 3 skenario gitu. Jadi kalau skenario pertama itu yang banyak itu di mobilnya, dan skenario kedua itu mobilnya agak berkurang dikit, terus nambah di bus kecilnya. Skenario ketiga itu dia lebih cenderung sama rata, tapi banyak kan di bus besarnya. Nah, kita mau nyari yang mana yang paling merusak, maka yang satu atau yang kedua atau yang ketiga. Ini enggak ya? Jadi ini nggak usah dilihat. Nah ini tadi ya, dikasih tahu soalnya tandem dan seterusnya. Kita karena nggak dikasih tahu koefisien distribusinya, berarti kita pakai aja 0,5. Jadi kalau nggak dikasih tahu langsung aja pakai 0,5. Nah yang pertama kita harus hitung dulu si L-nya itu berapa. Jadi tadi kan masing-masing kendaraan itu kan punya beban ya. Karena tadi kan mobil itu 2 ton tuh. Iya 2 ton beban totalnya. Dan dia punya apa? Axle itu di depan sama di belakang. Ada 2 axle. Nah, berarti depan karena tadi dibagi itu 50%, ini kan depan itu kan 50%, bahkan juga 50%. Berarti dia terbagi sama rata. Artinya di depan itu dapatnya 1 ton, di belakang dapat 1 ton juga. Paham sampai sini ya? Jadi kalau di mobil, kalau misalnya nih 50-50, berarti dia di bagian as depannya itu menanggung 50% dari beban kendaraannya ini. Belakangnya juga sama, menanggung 50% juga dari beban kendaraan. Makanya kita dapatnya 1 ton, di depan sama di belakang. Kalau yang bus kecil, karena dia 40-60, berarti yang depannya itu 40% kali 8 ton. Jadi cuma 3,2 ton yang tanggung sama as depannya itu. Sementara di as belakangnya itu dia menanggung 60%, artinya dia menanggung sebesar 4,8 ton di belakang. Artinya lebih tinggi di belakangnya dan seterusnya kayak gitu juga. Cara ngitung L-nya ya. Jadi gampang kan ya. Terus kalau misalnya di belakang yang kedua itu nggak ada sukunya, berarti ya udah nolin aja langsung. Oke. Next kita menghitung si Excel equivalent-nya atau AE-nya. Nah, itu tadi ya, formula tadi itu AL 8,16 pangkat 4. Nah, itu rumusan yang tadi itu ya, yang 4 power law itu. Oke, tadi kan K-nya itu kita dapat dari jenis kendaraannya. Kalau dia sumbu tunggal, berarti dia tuh kayak gini, satu semua. Kalau dia tandem, berarti nya 0,086. Kalau tridem 0,01. Jadi sesuai sama dia sumbunya apa sih di soalnya itu. Nah, masukin tadi L-nya untuk masing-masing bagian. Jadi depan itu kan tadi satu ya. Jadi satu ke sini, L-nya satu. Ini dari sini. Yang kedua satu juga dari sini. Nah, berarti ke sini masuk satu. Dia hasil segini. Tuh. Terus nanti kalau udah dapat semuanya kita totalin. Dapatnya berapa? Untuk mobil berarti hasil segini. Satu mobil itu segini besarnya. Satu mobil ya. Terus yang bus kecil, kita masukin tadi depan tuh 3,2 ton ditanggung sama Excel yang depan. Untuk Excel belakang itu 4,8 ton. Berarti masuk ke sini 4,8. Nah, hitung aja nanti. Nanti dapat totalnya sekian. Dan seterusnya. Hitung semuanya. Jadi ini sebenarnya prosedural banget. Tinggal dihitung aja. 1, 2, 3, 4 nanti totalin beres. Nah, terus berikutnya ngitung LEP-nya. Nah, itu dari LHR kali CI kali sama AEI-nya. Nah, berarti LEP yang untuk mobil, tadi kan kita lihat di soalnya itu, skenario pertama itu 7 juta LHR-nya. Yang kedua 5 juta, skenario 3 itu 2 juta.
Nah, kita ngitung untuk masing-masing skenario itu. Berapa sih dampaknya pada pekerasan? Nah, 7 juta masuk ke yang skenario pertama. Skenario kedua 5 juta, skenario ketiga 2 juta. Ini sama. Kenapa sama? Karena ini dari yang hasil perhitungan ini. Ini kan masing-masing mobil ya. Jadi kita kaliin sama LHR-nya gitu buat dapat berapa sih totalnya gitu. Total pembebanan yang dialami oleh si jalan itu. Nah, cara mengalihkan beban satu mobilnya itu terhadap si LHR-nya itu per tahunnya berapa? Per harinya berapa? Dapatlah sekian. Skenario pertama, skenario kedua segini, skenario ketiga segini. Untuk yang kendaraan lain juga sama. Jadi dihitung aja kayak gitu. Nanti bakal dapet tuh ternyata yang si trailer tuh dampaknya gede banget dibandingkan yang si mobil. Walaupun dia cuma 50.000 tuh LHR-nya. Bandingkan mobil itu kan 7 juta. 50.000 trailer itu dampaknya itu sebesar 54.827,65 terhadap jalannya itu. Sementara yang mobil itu cuma 1578,837. Nah, jauh lebih kecil kan. Walaupun trailernya lebih dikit. Jadi itu kenapa dinamakan hukum pekan 4. Karena dampaknya itu pekan 4. Walaupun kendaraan itu perbandingannya sangat jauh. Tapi bebannya itu bandingan sangat besar. Ya, kalau udah dapat nanti tinggal direkap aja tuh. Skenario pertama berapa totalnya. Jadi yang ini tambah yang ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Terus dapat beban untuk skenario pertama. Yang kedua juga nanti sama, cara ngitungnya. Yang ketiga juga sama. Dapat totalnya berapa, nanti cari yang mana yang paling maksimum. Berarti dapatnya di yang skenario ketiga, yang paling maksimumnya. Jadi skenario ketiga itu butuh pekerasan yang paling kuat, karena dia LP-nya paling gede. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aku tunggu sampai 1957. Nah, lanjut dulu ya. Oke, yang itu kan udah beres ya. Jadi tinggal yang teori-teori aja. Di UAS tahun lalu itu ada masuk terkait sama materi pemeliharaan pekerasan. Jadi aku jelasin dikit ya sekilas saja yang kira-kira bakal masuk ke UAS. Ini udah pernah ya, ini udah pernah juga, ini udah pernah, ini udah pernah. Oke, jadi ada dua macam value kriteria. Jadi yang pertama itu kalau di pekerasan jalan itu biasanya yang value kriteria ada dua. Di pertama adalah keretakan. Jadi kalau misalnya suatu apa ya, suatu jalan dilewati terus menerus itu dia bakal lama-lama tuh makin retak. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya kalian lihat misalnya apa ya, kalian punya karet tulang. Itu kalau kalian tarik kan dia bakal kembali ke bentuk semula kan. Tapi kalau misalnya kalian tarik terus gitu, berulang-ulang berkali-kali, itu lama-lama dia bakal kehilangan ketahanannya. Namanya fatigue ya. Jadi kelelahan. Karena dia lelah, lama-lama nanti dia bakal lama-lama putus. Nah, itu sama kira-kira kayak jalan gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena nggak semua bagiannya itu elastis. Gitu. Ada bagian yang plastisnya. Kalau elastis dia bisa kembali ke bentuk semula. Tapi kalau plastis itu dia tuh bakal terjadi perubahan bentuk secara permanen. Tuh. Selain itu juga dia tuh dipengaruhi juga sama apa namanya perbedaan modulus gitu. Kalau modulus berbeda, itu regangan yang atas sama regangan yang bawah itu bakal beda gitu. Kalau misalnya regangan yang beda, bakal ada yang ketarik gitu. Nah kalau ketarik, lama-lama jadi retak. Itulah kenapa jalan tuh makin lama makin retak, makin bisa retak gitu, kalau udah kelamaan. Nah yang kedua juga dia tuh bisa terjadi penurunan permanen atau deformasi permanen. Nah itu biasanya apa namanya? Kalau lapis permukaan itu nggak dapat menyebarkan tegangan pada tingkat yang masih bisa diterima dasar gitu. Jadi kadang-kadang suka kelebihan beban di sini, overloading, dan itu berulang-ulang kan. Itu dia bakal nyebabin tanah itu makin lama makin turun. Turun terus. Nah dampaknya nanti kalau kalian lihat itu biasa jadi namanya routing, turunan si pavementnya itu.
sejalannya itu. Ya. Jadi dua ini. Ada yang pertama itu adalah static cracking, yang kedua itu adalah permanent deformation. Oke, kalau kita lihat ada namanya kurva PSI atau Present Serviceability Index. Nah, itu adalah model si kekerasan tuh. Jadi kekerasan tuh itu makin lama tuh nurunnya makin cepat. Jadi kayak kurvanya itu kayak eksponensial, tapi dia tuh kurvanya eksponensialnya yang bawah. Jadi dia kalau masih awal tuh turunnya tuh pelan-pelan pelan-pelan, tapi makin lama makin cepat. Artinya ada titik kritisnya. Nah, sekitar sini tuh udah kritis nih. Artinya kita melakukan suatu pemeliharaan supaya nanti dia tuh gak turun ke sini, tapi dia tuh bisa naik dikit lagi. Naik dikit, habis itu turun lagi, naik dikit lagi, turun lagi. Jadi dia bakal lebih lama daya tahannya. Ya. Nah, kayak gini. Jadi ketika kita melakukan suatu pemeliharaan, jadi pemeliharaan itu ada 3 macam ya. Pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, sama yang ketiga itu adalah rekonstruksi. Kalau misalnya udah parah itu harus direkonstruksi. Jadi jalan itu kayak itu manusia gitu. Nah, kita kalau misalnya jalan jangka pendek itu kita bisa minum vitamin gitu. Nah, itu supaya apa namanya daya tahan tubuh kita balik lagi gitu. Nah, walaupun makin lama kan orang itu makin tua ya. Jadi itu dia tuh walaupun dia bisa naik lagi, kalau kita kasih vitamin-vitamin itu, dia tuh bakal ada saatnya dia tuh makin lama makin turun. Walaupun kita kasih vitamin terus. Itu. Nah, terus uh, kalau suatu saat udah parah, kita bisa ngasih misalnya overlaying gitu. Ada jalan tuh. Jadi kita tambahin lapisan di atasnya. Nah, itu namanya pemeliharaan berkala biasanya tuh. Kayak gitu bentuknya misal overlaying. Nah, itu masuk ke pemeliharaan berkala. Jadi dia bakal naik lagi, tapi dia tuh nggak bakal bisa kembali ke bentuk semulanya. Ke titik yang awal ini nggak bisa. Dia bakal ada turun sedikit. Nah, karena kita pelihara makin lama makin turun, akan ada suatu saat ketika kita harus sini batas kritis. Nah, kita harus rekonstruksi kalau misalnya kayak gini. Udah nggak bisa di apa namanya, nggak bisa di overlaying lagi, nggak bisa dikasih rutin lagi gitu. Jadi harus mau ngomong diganti. Tuh, di jalan tuh sama kayak manusia aja. Ada saatnya kita kalau misalnya sakit kita kasih vitamin ataupun ke dokter. Ada saat juga kalau misalnya kita udah tua, udah tinggal. Ya, jalan tuh juga sama. Ada saatnya ketika dia harus diganti. Walaupun kita udah melihara apa kayak gimana pun caranya, ada saat juga dia bakal berakhir juga gitu. Sejak konstruksi. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Mau sampai 20 tahun. Ya. Oke. Nah, di sini kalau kalian itu ada namanya iri-iri ini apa sih? Iri itu adalah International Roughness Index gitu. Jadi kita nilai si rata apa? Nilai kapan dia harus dikasih pembenaran itu tergantung sama irinya itu. Roughness Indexnya, roughness adalah ketidakrataan. Jadi makin makin nggak rata jalannya, berarti dia tuh makin butuh untuk dilakukan pemeliharaan segera. Kalau misalnya dia irinya itu udah apa namanya melebihi dari 12, berarti ya udah harus diganti tuh mau nggak mau. Nah, kita bongkar, habis itu kita bikin jalan yang baru. Ya, tapi di samping itu nggak cuma iri doang ya. Misalnya kalau ada ada lubang, ada pothole, nah, berarti harus ditambal gitu. Jadi pemeliharaan tuh nggak tergantung sama iri doang ya, tapi juga bisa kalau misalnya ada kerusakan yang lain-lain juga bisa. Seperti itu. Kita pindah dulu. Oke, ini aku pakai PPT-nya Pak Sony ya, karena lumayan bagus gitu untuk bahas materi yang terkait sama sustainability. Ini aku agak lompat ya materinya. Jadi yang tadi yang tentang pavement udah beres. Nanti di UAS kira-kira bakal keluar yang seperti itu untuk, pavementnya. Jadi kan di UTS kemarin itu kan keluarnya lebih ke arah yang geometrik jalannya. Jadi ngitung
namanya parameter lingkungan dan kawan-kawannya itu. Kalau buat UAS saya itu lebih ke pemeliharaan, kemudian ke pekerasan itu lah pokoknya. Kemudian materi UAS tahun lalu itu juga mencakup sama aspek sustainability. Jadi transportasi yang berkelanjutan. Nah, kalau kita ngomongin transportasi yang berkelanjutan, itu nggak cuma ngomongin lingkungan doang gitu. Jadi nggak cuma ngomongin polusi doang. Jadi ada beberapa aspek. Jadi jangan terbatas pada aspek lingkungan aja, tapi juga aspek apa namanya, ekonomi. Jadi transportasi harus berkelanjutan secara ekonomi. Jadi bermanfaat bagi warga di sekitarnya. Seberapa besar dia bisa membangun ekonomi di sekitarnya. Misalnya kalau kita ngebangun KRL, nah dia tuh kan bakal bisa ngangkut penumpang dari wilayah sekitar wilayah-wilayah penyangga di sekitar Jabodetabek misalnya, atau di Bandung Raya atau di sekitar Bandung. Untuk dia berangkat dari pemukiman dia ataupun perumahan dia ke kota gitu, ataupun sebaliknya. Itu kan bermanfaat secara ekonomi kan, karena bisa membuka lapangan pekerjaan dan seterusnya. Satu. Kemudian yang kedua itu tadi lingkungan ya, jadi bermanfaat secara lingkungan. Jadi uh, dengan adanya KRL dia tuh bisa mengurangi polusi itu misalnya, karena orang-orang pada beralih dari mobil ke kereta yang lebih kecil emisinya untuk per orangnya. Kemudian yang ketiga, aku lupa, government ya kalau nggak salah, governance. Jadi sustainable juga secara apa namanya kebijakannya juga. Ini berapa isu transportasi perkotaan. Jadi ada sistem sarana prasarana, misalnya kemacetan lalu lintas itu, dan seterusnya. Kemudian ya ini lain-lain juga, aku skip aja dulu ya. Oke, jadi kalau kita ninjau satu kemacetan, itu adalah suatu lingkaran setan. Jadi misalnya kita mau mulai dari mana? Kita mau mulai dari sini. Tata gunakan berorientasi jalan gitu. Artinya orang-orang itu relatif pada naik mobil semua atau naik motor semua dibandingkan transportasi umum. Nah, karena dia warganya pada mau kayak gitu semua, si pemerintahnya dia tuh kapasitas jalan, misalnya dia lebarin jalannya, kasih jalan tol, kasih flyover dan kawan-kawannya. Nah, masalahnya ketika kita ngasih solusi kayak gini, lebarin jalan, bikin jalan tol dan seterusnya, itu orang-orang bakal makin tertarik untuk menggunakan mobil ataupun motor gitu. Artinya ada namanya induced demand atau demand yang bertambah karena hal itu. Jadi orang yang awalnya nggak pakai mobil atau motor, dia jadi beralih ke mobil atau motor gitu. Karena yang disediakan oleh pemerintah itu adalah jalan. Jadi itu mengakomodasi mobil atau motornya itu. Nah, makanya kendaraannya itu bakal meningkat di jalan itu. Jadi peningkatan kembali. Nah, karena itu kebutuhan lahan parkirnya bakal meningkat. Dampaknya apa? Makanya ketika ini terjadi, nanti kan jalannya makin macet ya. Karena terkadang itu misalnya di kota Bandung itu lahan parkirnya kan ya dikit kan gitu ya. Bandingkan sama jalan juga sempit-sempit kan. Karena lahan itu terbatas banget. Nah, karena macet-macet itu artinya angkutan umum itu jadi nggak menarik juga gitu. Karena solusi yang disediakan itu yang dinikatkan itu adalah jalannya ini. Dan itu bakal beralih ke apa namanya aspek yang pertama lagi tadi gitu. Jadi ini merupakan suatu lingkaran setan. Dia nggak bakal berakhir gitu kalau misalnya nggak diputus. Hanya kita butuh namanya transum atau transportasi umum untuk memutus lingkaran setan ini. Ini aku skip aja. Oke, jadi kemacetan itu ini ada beberapa parameter ya, misalnya PCR dan kawan-kawannya itu ya secara kuantitatif aja gitu. Tapi yang utamanya itu penyebab langsungnya adalah volume kendaraan yang lebih besar dibandingkan kapasitas jalannya gitu. Jadi ketika suatu semua semua yang disipil itu dipengaruhi oleh supply sama demand lah pokoknya. Jadi supply-nya itu kan si jalannya itu, jadi seberapa banyak jalannya ataupun seberapa lebar jalannya. Demand-nya adalah si volume kendaraannya ini. Tuh. Sama juga kayak misalnya di struktur gitu. Kalau misalnya apa betonnya itu nggak kuat untuk menahan beban yang terjadi, artinya dia bakal kolaps gitu. Sama juga di jalan kayak gitu. Oke. Udah terbatas ruang jalannya, gak efisien pula digunakannya. Gitu. Kemudian rambu markanya juga nggak jelas gitu.
Dan juga kalau di Indonesia juga terutama ya, pengguna jalannya sangat tidak disiplin gitu. Misalnya ada lampu merah diterobos, dikasih palang diterobos dan kawan-kawannya gitu. Nah, kayak gitu. Itu adalah penyebab langsungnya. Itu yang utama yang perlu di apa namanya? Perlu di manage gitu, dibandingkan yang lain-lainnya. Oke, ini beberapa alternatif solusi kemacetan. Uh, Penambahan panjang jalan atau pelebaran jalan itu tentunya bukan solusi yang murah, dan juga itu bakal tadi balik lagi ke lingkaran tadi itu. Ya, jadi makin banyak jalan yang disediakan itu orang itu makin tertarik untuk menggunakan mobil ataupun motor private transport. Ya, makin makin butuh jalan lagi nanti. Jadi nggak habis-habis gitu kalau misalnya kita pakai solusi yang pertama. Kemudian yang kedua itu kota itu tentang memindahkan orang, bukan memindahkan mobil. Ya, jadi apa namanya? Transport ini merupakan derived demand gitu, ataupun permintaan ataupun demand turunan. Jadi ada kebutuhan terkait sama pergerakan. Yang butuh bergerak itu orangnya, bukan mobilnya. Nah, makanya kita jangan fokus pada private transport ini, tapi fokus pada ininya, gimana kita memindahkan orangnya secara efisien. Kemudian kapasitas jalan meningkat, itu ini akan tadi ya mendorong kebutuhan orang parkir. Terus kalau misalnya kita solusi misalnya elektrifikasi, itu bukan solusi yang apa ya, bukan solusi yang urgent ataupun bukan solusi yang bisa mengatasi kemacetan gitu. Misalnya nih kita ganti mobil biasa mobil listrik, tentunya kemacetan nggak akan berkurang gitu karena ruang jalan dipakai itu tetap sama gitu. Nah, makanya inilah solusi yang diperlukan. Gimana caranya supaya kita bisa mendorong penggunaan ruang jalan dengan lebih efisien. Ini sangat efektif dan juga mudah untuk dilakukan saat ini. Dan juga itu bisa berdampak untuk jangka panjangnya. Jadi nggak boleh kita mikir jangka pendek aja gitu. Kasih aja lebar jalan atau kayak gimana. Jadi kita pikir secara jangka panjangnya. Apa kalau misalnya kita ambil itu dampaknya apa, ini dampaknya apa, dan seterusnya. Oke, nah ini ada beberapa pilihan moda untuk tipe perkotaan itu ya. Jadi yang pertama itu berjalan. Jadi tentunya di masa-masa yang sangat lampau ya, kita itu menggunakan berjalan gitu. Ataupun naik hewan gitu misalnya. Nah itu tentunya sangat efektif, tapi cuma sampai 1000 meter gitu kalau misalnya berjalan. Ini pun udah apa ya? Ini pun harus didukung sama infrastruktur yang memadai gitu. Misalnya orang jalan di Jakarta yang trotoarnya bagus gitu dibandingkan sama orang jalan di Bandung. Tentunya orang akan lebih nyaman jalan di Jakarta karena trotoarnya bagus gitu. Jadi fasilitas yang ada itu juga harus mendukung. Gak boleh kita patokan pada ini doang gitu. Jadi belum tentu orang itu mau untuk jalan sampai segini gitu. Apalagi panas gitu kan ya. Ini nggak bisa samain untuk masing-masing kota. Ini nggak menggunakan relatif nggak menggunakan ruang jalan. Nah, kemudian biking ataupun naik sepeda, mau naik skuter. Nah, itu efektif cuma 3 sampai 5 km karena orang bakal capek juga kan. Nah, itu sedikit menggunakan ruang jalan karena kan kecil ya sepeda itu. Terus ada juga transit, transportasi umum. Nah, itu sangat efisien menggunakan ruang jalan. Karena satu kendaraan itu bisa muat banyak orang. Dan ada carpool sama juga drive alone. Tentunya ini yang paling sangat tidak efisien. Nah, strategi gimana? Strategi itu kota itu harus dapat memberikan banyak alternatif. Gitu. Jadi nggak boleh cuma satu aja. Kemudian kasih insentif untuk moda yang efisien menggunakan ruang jalan. Kasih juga disinsentif moda yang nggak efisien. Jadi kalau kalian pernah dengar namanya push and pull strategy. Jadi ketika kita ngasih push strategi, artinya kita maksa orang untuk nggak menggunakan suatu alternatif itu. Misalnya, kita ngasih kebijakan ganjil genap. Orang itu kan bakal nggak bisa lewat kalau misalnya kendaraan itu platnya nggak sesuai sama yang di hari itu gitu. Itu artinya dia tuh maksa untuk kendaraan itu nggak lewat situ. Arti itu namanya push strategi. Ini diingat ya. Kemudian ada juga namanya pull strategi. Di pull itu artinya kita menarik orang. Misalnya kita ngasih KRL terus kita tingkatin fasilitasnya. Misalnya yang dulu nggak ada AC jadi ada AC-nya. Artinya kan orang bakal tertarik kan untuk menggunakan KRL. Jadi itu karena kita menarik orang itu untuk
dia tuh makin lama makin tertarik untuk menggunakan suatu alternatif yang kita sediakan. Namanya pull strategy. Di push and pull. Push itu kita memaksa untuk orang itu nggak bisa menggunakan lagi. Pull itu kita menarik orang untuk dia tuh mau untuk menggunakan. Ya. Jadi harus dikombinasikan dua itu ya. Jadi nggak bisa satu aja. Ya ini tadi strateginya ya. Mau saya jelasin nanti dibaca-baca aja. Nah ini tadi aku bilang ya. Jadi jalan tol dalam kota itu kan solusi yang karena di kota-kota besar misalnya di New York ya kalau nggak salah ya, itu ada dulunya jalan tol semua tuh. Nah, sekarang tuh udah mulai ada yang dibongkar-bongkarin. Kenapa kayak gitu? Kita lihat di peningkatan setel kemacetan nih. Nah, dia tuh ngaruhi di peningkatan kapasitas jalan. Nah, ketika kita menambah kapasitas dengan jalan tol, tentunya ini akan memperkuat peningkatan setel kemacetan. Jadi jalan tol itu, kalau kita ngasih kesediaan jalan tol tuh orang bakal lebih banyak yang bakal menggunakan jalan. Lebih banyak yang bakal menggunakan private transport. Artinya, demand-nya bertambah. Tuh. Jadi bakal berlanjut ke yang berikut-berikutnya lagi. Ya. Jadi jalan tol itu apakah nggak baik? Jalan tol itu sebenarnya ya, bisa digunakan, tapi bukan untuk dalam kota sebenarnya. Untuk antar kota, mobilitas antar kota itu cukup oke. Tapi kalau untuk dalam kota, dia tuh sebenarnya kurang efektif. Oke. Jadi kesimpulannya silakan menggunakan angkutan massal perkotaan gitu sebagai solusi jangka panjang ya. Jadi kalau kita ngelebarin jalan kan terus sebenarnya gampang ya gitu. Jadi tinggal kasih anggaran udah lebarin. Tapi ketika kita ngebangun transport umum itu kan susah ya sebenarnya. Misalnya kita mau ngebangun Transjakarta. Nah, itu kan ada kadang-kadang suka kita bikin namanya dedicated lane atau lajur khusus untuk si busnya itu. Kalau misalnya kita bikin KRL, itu kita ngebangun relnya itu, infrastruktur rel dan kawan-kawannya itu biayanya sangat mahal. Belum lagi biaya rolling stocknya atau biaya keretanya. Nah itu kan mahal banget dibandingkan sama kita ngebangun jalan. Itu beda jauh harganya. Belum lagi kalau misalnya kita mau ngebangunnya elevated ataupun underground gitu kayak MRT. Itu lebih mahal. Jadi kalau misalnya sebagai perbandingan aja ya ini, perbandingan antara infrastruktur rel ya, ataupun kereta yang dibangun secara elevated at grade ataupun di jalan tuh sama yang di underground itu bedanya 1:3:8 kira-kira. Satu itu untuk yang di at grade ataupun di jalan raya yang udah ada, di jalan yang udah ada di tanah maksudnya. At grade itu di tanah. Kalau yang 3 itu untuk yang apa namanya di elevated ataupun dibikin layang di atas kayak di MRT Fatmawati dan seterusnya itu. Uh, yang ketiga itu yang underground itu yang 8. Dia yang paling mahal. Kenapa? Karena dia tuh perlu ngebor dan seterusnya itu. Nah itu kan mahal di biayanya. Gitu. Jadi 8 tuh buat yang underground. Ya. Kira-kira 1:3:8 untuk ngebangun rel itu. Tuh. Makanya dibilang itu ngebangun angkutan massal tuh nggak murah untuk jangka pendeknya. Tapi untuk jangka panjang dia tuh sangat bermanfaat ataupun kalau kita tinjau secara ekonomi untuk jangka panjangnya itu sangat bermanfaat dibandingkan yang private transport ini. Ini tadi aku bilang ya. Jadi dengan mengubah kendaraan dari apa namanya dari kendaraan biasa, kendaraan bensin, dan lain-lain itulah kendaraan listrik itu tuh, dia tuh nggak bakal ngurangin si ruang jalannya. Ini udah urgent gitu. Jadi perintah itu sebenarnya ya urgent banget gitu. Kalau misalnya kita ngubah dari kendaraan biasa ke kendaraan listrik, banding yang harus difokusin sama pemerintah itu sebenarnya sekarang itu adalah gimana caranya ngebangun transportasi umum yang bagus, bukan ngubah ke kendaraan listrik. Ya, ya walaupun sebenarnya nih ya apa namanya secara kalau kita tinjau secara sempit gitu itu bisa ngurangin polusi ya, tapi ruang jalannya itu kan juga ngaruh ya ke polusinya itu. Belum lagi dari mana dia tuh misalnya kendaraan listrik itu kan di Indonesia kan kita masih relatif banyak yang batu bara ya, jadi sama aja gitu ujung-ujung emisinya juga dari batu bara. Jadi
belum apa ya, belum perlu banget gitu untuk saat ini kendaraan listrik itu dibandingkan transportasi umum. Ini skip aja, skip. Oke, jadi kalau misalnya orang pemerintah ya ngomong dia tuh nggak punya duit buat bikin transportasi umum, itu sebenarnya bullshit gitu. Kenapa? Karena yang perlu difokusin di awalnya itu sebenarnya duitnya itu masih dikit. Paling cuma buat apa namanya? Buat studi, dan buat survei-survei gitu. Belum buat ngebangunnya gitu. Jadi jangka pendek sebenarnya masih kecil, masih kecil duit yang dibutuhkan. Yang perlu di yang perlu di apa namanya? Perlu ditekankan di awal itu adalah kebijakan dan keterlibatan masyarakat. Jadi itu yang harus dibangun di awal oleh pemerintah, bukan mikirin duitnya. Duit itu bakal muncul kalau misalnya ini bagus. Ya, jadi biaya itu sebenarnya bisa dicari, tapi yang perlu difokus itu di awal itu adalah ini kebijakan dan juga keterlibatan masyarakatnya. Benar kita bangun kesadaran masyarakat untuk bisa beralih ke transportasi umum dan seterusnya. Ya. Jadi bukan hal yang apa namanya, bukan hal yang susah sebenarnya gitu. Ini kan gampang, bangun kebijakan keterlibatan masyarakat. Nah, sewa aja influencer gitu, dibandingkan sewa-sewa buzzer dan kawan-kawannya itu kan ya. Oke. Jadi gimana sih transportasi yang bagus gitu di perkotaan? Kalau misalnya kita tinjau kota itu, misalnya nih ada jalur. Nah, kita bikin kayak gini ya, misalnya ini ada daerah A, daerah B, dan kawan-kawannya. Daerah A, daerah B, daerah C, dan kawan-kawannya. Nah, si ini, yang tengah ini, itu adalah backbone-nya. Jadi backbone ini perlu perlu ditanggung sama siapa? Kalau kita tinjau ke teori public transport itu, si backbone ini perlu perlu dimodel sama transportasi yang satu cepat, dua itu bisa massal. Ya misalnya KRL ataupun MRT, kayak yang kereta-kereta lah biasanya, yang rail base. Nah itu buat ini sebagai backbone dari perkotaan itu. Jadi misalnya MRT sekarang kan dari apa namanya, dibangun sampai kota ya, kota ke arah Blok M ke Lebak Bulus gitu. Nah itu tuh ini nih sebenarnya backbone-nya ini. Ini jalur yang paling macetnya, itu jalur utamanya, jalur utama pergerakan. Nah buat ke wilayah-wilayah yang lebih kecil, misalnya ke kecamatan-kecamatan itu, kita bisa pakai namanya BRT. Kalau kan BRT atas Jakarta itu masuk BRT, Bus Rapid Transit. Jadi walaupun dia apa namanya lebih lebih kecil, tapi dia tetap cepat sama dapat diandalkan. So biasanya dipakai BRT sebagai apa namanya tulang rusuknya ini. Ini backbone, ini tulang rusuknya nih. Backbone-nya adalah tadi yang kereta-kereta itu, masuknya adalah si di apa namanya BRT Jakarta dan Metro Pasundan misalnya. Kemudian ini kan perlu sebenarnya kan masih perlu lagi ke yang lebih kecil-kecil nih, misal ke apa menjangkau si kelurahan-kelurahan ataupun ke RT-RT. Nah, karena lebih kecil-kecil nih, kita bisa manfaatkan sih misalnya angkot tuh dua apa namanya bus feeder gitu. Misalnya kan kalau misalnya kalian di Jakarta itu ada yang Trans apa namanya lupa, yang busnya oranye itu lah pokoknya. Nah itu tuh bus feeder kan. Jadi feeder itu adalah untuk menyuplai sesuai dengan namanya kan feeder ya. Jadi dia tuh untuk mensuplai ke daerah-daerah yang lebih kecil gitu. Menuju BRT, dari BRT baru dialihkan ke si ini apa namanya si mass rapid transportnya ini, ke kereta ini. Kayak gitu kalau mau ngebangun transportasi yang selanjutnya di perkotaan harus ada struktur yang jelas. Apa namanya backbone-nya, kemudian tulang rusuknya, sama si yang kecil-kecilnya itu. Nah lebih kecil lagi kita bisa ke kawasan perumahan. Misalnya kalau misalnya udah berkelanjutan banget tuh kotanya, misalnya di kayak di Singapura gitu, dia tuh bisa menggunakan active transport. Apa itu active transport? Itu tuh adalah yang nggak menggunakan mesin, misalnya skuter dan sepeda ataupun jalan kaki untuk ke apa namanya daerah-daerah yang kecil banget gitu, kayak lingkungan perumahan, gitu ya. Dari situ baru menuju feeder,
baru nanti menuju CBRT, baru menuju rel. Kayak gitu cara ngebangun transportasi yang berkelanjutan di perkotaan. Ya, paham ya? Nah, ini ya tadi. Nah, jadi kalau berkelanjutan tuh dari 4 ini. Sorry, dan masih ada itu juga apa namanya? Lingkungan juga sama ekonomi juga. Jadi nggak cuma sebatas lingkungan aja, tapi ada banyak. The regulation, ada governance, teknologi, financing itu harus juga sustainable gitu. Jadi nggak cuma sebatas lingkungannya aja yang sustainable. Nih. Jadi ada banyak strategi yang dapat dikembangkan. Yang keterbatasan anggaran itu bukan merupakan hambatan. Ini perlu diingat ya. Nah, kita pertama itu harus pada namanya tadi kebijakannya, kemudian sosialisasinya. Jadi anggaran itu muncul di belakang itu, bukan di awal. Nah, kemudian untuk masing-masing kota itu tuh beda-beda solusinya. Misalnya Jakarta itu kita pakai BRT, kereta Jakarta yang gede-gede banget gitu. Nah, kalau di Bandung kan nggak bisa gitu. Kita harus pakai yang busnya yang medium size, bukan yang large size. Nah, pakai gitu karena jalannya lebih kecil gitu, atas. Jadi kita nggak bisa plug dari solusi di Jakarta itu kita lepas ke Bandung. Nggak bisa. Jadi harus ditinjau untuk masing-masing kota. Harus memahami karakteristik itu kayak gimana. Jangan disamakan. Nah, kebijakan itu tadi dari ekonomi, kemudian social sustainability, kemudian quality of environment and life. Jadi ekonomi, sosial sama lingkungan. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tunggu sampai 2028. Kalau belum ada, kita lanjutkan nanti di tour berikutnya ya, terkait sama bahas UTS sama bahas soal uas tahun lalu ya. Itu offline aja. Buat yang online sepertinya cukup dulu, kecuali kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ataupun minta tutor materi apa gitu, nanti minta aja gitu. Jadi nggak semua asisten itu bakal inisiatif ya gitu ngasih tutor. Jadi kalau misalnya ada yang ngasih tutor itu, silakan kalian minta aja gitu. Atau kalau misalnya kalian butuh, silakan minta gitu. Ada yang by request juga gitu modelnya. Jadi nggak semuanya asisten itu bakal ngasih tutor cara inisiatif gitu. Ya, tempat-tempat lain juga. Jadi nggak cuma di sini aja. Ya. Buat tadi kan ada itu ya. Nah, tadi kan aku ngasih itu ya, apa namanya? Template tugas. Perlu nggak? Perlu aku bagi nggak? Perlu, Kak. Oke, tapi jangan kasih tahu asisten yang lain ya. Jangan kasih tahu kelas lain juga, biar nggak iri. Nanti aku kasih Siap, di, Kak. nanti aku kasih ke sarananya. Nanti aku PC. Oke. Yang Oke, mau siap, tanyakan Kak. dulu, terakhir 20.30 aku tutup ya.
Ya kan, sudah nggak ada. Presidensinya, makasih buat yang datang malam ini. Selamat malam, semangat mengerjakan tugasnya. Terima Oke, kasih, terima Kak. kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terus juga